Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Nabi dapat Pak dari perjalanan ini? Salat, 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 salat. Maka orang beriman ketika punya masalah, tidak ada tempat yang paling terbaik, paling terindah para sahabat ketika punya masalah lari sama Allah lewat salat. Dan saya yakin Pak, kita semua tanpa saya tanya, Bapak tanpa tanya saya, masalahku banyak, masalah tak banyak, tapi obat masalah paling terbaik Pak, cari masjid, tempat sujud, lari sama Allah. Inilah Nabi sampai di Baitul Maqdis. Coba apa yang Bapak lakukan? Coba kita lihat. Terus coba. Beliau bersabda lagi, kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Itu coba lihat ya. Buraknya diikat. Tawakalnya Nabi tetap ada. Di mana dia? Di tiang masjid. Dan ini sebagaimana dilakukan para nabi, masjid. Jadi kalau ada orang Pak tidak suka masjid, itu musibah. Suara azan diejek, itu musibah. Diacak-acak syariatnya dalam masjid, itu musibah. Saat Nabi musibah, lari ke masjid. Kini datang musibah, dijauhkan dari masjid. Ini menambah musibah. Mestinya lari ke masjid. Ketuk pintu rahmat Allah untuk dibuka. Ini orang jauh dari masjid. Terus sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat. Ini pertanyaan Pak. Sholat apa yang pertama Nabi lakukan? Ini kan perjalanan Nabi mau menerima perintah salat. Belum sampai nih Pak, baru di Masjid Al-Aqsa ini, belum naik ke atas, tapi sudah salat. Apa Nabi sudah menerima perintah salat? Sudah? Belum untuk umat, tapi untuk dirinya sudah. Nabi sudah menerima perintah salat untuk dirinya. Salat apa Pak? Yang pertama, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, baru tahun pertama Nabi menerima wahyu. Dari 10 tahun peristiwa ke sini, 1 ke 10 tahun, 10 tahun Pak, setelah menerima perintah salat untuk dirinya, Nabi sudah dapat perintah salat tahajud, salat malam. Salat tahajud itu salatnya semua para nabi, seragam. Tidak ada nabi dan rasul salat kecuali salat tahajud itu. Semua salat tahajud para nabi dan rasul. Kekuatannya para nabi dan rasul Pak, seragam. Syarafal mu'min fi salatil lail. Kemuliaannya orang beriman ada pada kemampuannya bangun di malam hari. Siapa yang mau menikmati kemuliaan, siapa yang mau menikmati keindahan hidupnya, salatul lail, qiyamul lail. Qiyamul lail. Ini solat pertama. Dan solat-solat lainnya untuk Nabi, termasuk Nabi sudah lakukan di sini apa? Solat apa?
masuk masjid. Surah apa namanya itu? Menghormati masjid atau tahiyatul masjid. Nabi mengatakan, iza dakhala ahadukumul masjid, apabila kalian masuk masjid, jangan kau duduk hatta yusalli rakaatain. Nabi lakukan itu. Semua tempat yang Nabi lakukan Pak, masjid, beliau sujud. Begitu dihormatinya masjid kita. Jadi kalau saya Pak, meskipun Bapak masuk kapan saja, langsung ke salat 2 rakaat. Menghormati rumahnya Allah ini. Bahkan Nabi pernah khutbah Pak, ada orang langsung duduk. Kata Nabi, Kak rakaatain, kau bangun, langsung kau salat. Nah itulah sebabnya Pak, kalau Bapak datang hari Jumat Pak, kalau khatibnya sudah khutbah, langsung kita salat 2 rakaat ringan. Kalau muazzinnya sudah azan Pak, sudah azan, jangan kita tunggu azannya selesai. Jangan kita tunggu azannya selesai, langsung makin saja salat sunat. Kan biasa saya itu kalau ada orang terlambat, nah tunggu dulu azan selesai. Yang saya pegang itu berlaku kalau azan bukan hari Jumat. Kalau azan hari Jumat, langsung sholat tahiyatul masjid. Biar orang azan, langsung saja. Kenapa? Azan itu sunnah, ikut sama khutbah itu wajib. Jika ketemu sunnah dengan wajib, dahulukan wajib. Itu aturannya Pak. Nah, Nabi sholat, hiburannya Nabi Pak. Ketika meninggal paman, meninggal istri, hiburannya Nabi sholat. Maka itulah bagusnya Pak kita bersyukur itu. Kenapa sholat 5 kali? Yang asalnya ini sebentar maaf, karena waktu. Ini Nabi 50 kali pertamanya diterima. Tapi Musa bilang, Muhammad, umatku ini besar-besar, 50 kali. Coba dibaca di sini. Lalu Allah memberikan wahyu kepada beliau dengan mewajibkan sholat 50 waktu sehari semalam. Awalnya sholat ini Pak, perintahnya 50 kali sehari semalam. Di mana diterima ini? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha diterima 50 kali. 50 salat 50 waktu. 50 waktu. Bisa dibayangkan Pak, kalau salat tak sekarang ini bukan 5 kali, tapi 50 kali. Berarti berapa kali ke azan? 50 kali juga azan. Kira-kira bagaimana itu pembenci azan Pak? Pasti nak putus semua itu salon-salon itu. Jangan besar sekali. Tapi kalau suara karaoke tidak natur, suara azan menatur. Tidak pernah diatur itu suara orang karaoke, tapi suara azan menatur. Ini betapa sekarang hari ini Pak, aneh-aneh nih. Nah, 50 kali sehari semalam. Terus Pak. Lalu aku turun dan bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Beliau bersabda,
salat 50 waktu. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba Bani Israel dan menguji mereka. Beliau bersabda, aku kembali kepada Tuhan seraya berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengurangkan 5 waktu salat dari beliau. Hasilnya Pak, dialog ini mungkin orang bilang ini kalau akal dia pakai, dia bilang, ngapain Muhammad cerewet kamu? Bukan Muhammad yang cerewet, tapi demi cintanya sama umatnya. Nanti umatnya menerima tugas baru tidak bisa. Muhammad Pak sudah sanggup memikul itu, bengkak-bengkak kakinya, bengkak matanya, sholat di malam hari, tapi umatnya dicurigai. Kalau 50 kali Pak, Nabi Musa bilang, umatku Muhammad tinggi besar. Tinggi besar itu Bani Israel Pak. Saking besarnya Nabi itu Bani Israel, seperti Nabi Musa saja, nah pukul batu itu pecah. Tidak mampu. Ini saja 5 kali saja sehari semalam, nah masih banyak yang tawar-tawar. 5 saja, nah faktanya masih banyak tawar-tawar. 5 menit di belakang imam tidak sanggup. Baru 10 menit imam baca surah, banyak nama batuk-batuk. Masuknya rokok mau kodeng imam. Ini belum 50 waktu.